Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Edin Lau kembali bertemu dengan Anda semua. Pastinya tantangan demi tantangan mungkin Anda hadapi saat ini dan korbannya adalah kesehatan Anda sendiri. Oleh karena itu, Go Healthy selalu memberikan solusi kesehatan yang terbaik untuk Anda semua. Tidak hanya saya, akan ada praktisi kesehatan memberikan solusi kepada Anda dan juga cerita inspiratif dari narasumber kami. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari saya kenalkan dengan yang akan memberikan tips kesehatan untuk Anda, para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mbak Lula Kamal dan juga Mas Turman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Yes, segar-segar, pastinya solusinya luar biasa hari ini. Ibu Melia, salam sehat, selamat datang di Go Healthy, Ibu. Ibu, saat ini kesibukannya apa saja, Ibu? Saya jadi ibu rumah tangga sama ya sedikit jadi kayak konten kreator. Wih, keren. Konten kreator, kontennya tentang apa, Bu? Kontennya macam-macam sih, sebenarnya sih lifestyle ya, tapi ya masih kayak apa sih ngomongin gado-gado gitu ya. Macam-macam lah. Dan saat ini datang ke Go Healthy, apa solusi yang sebenarnya Ibu sedang cari saat ini? Iya, kebetulan kan saya tuh merasakan sekarang kena hipertensi ya, darah tinggi gitu. Terus saya tuh maksudnya udah lama gitu, tapi kok kayaknya masih sekarang tuh masih ngerasain pusing terus gitu kan, apalagi saya masih punya anak kecil ya gitu, jadi kan aktivitas jadi keganggu banget gitu. Jadi saya pengen ada solusi, maksudnya yang benar-benar saya bisa menurunkan tensi, istilahnya biar saya sehat ya gitu, bisa beraktivitas normal gitu seperti biasa. Baik pemirsa, mari kita lihat bagaimana kehidupan, perjalanan dan juga perjuangan dari Ibu Melia menghadapi yang namanya pembengkakan jantung karena tensi yang tidak terkendali. Sekali lagi mari kita nonton ini, kita lihat dan bercermin kepada diri kita sendiri. Bisa jadi suatu saat ini juga kejadian kepada diri Anda. Ini dia kehidupan dari Ibu Melia. Melia Wuryantati, pada tahun 2021 kemarin ketika sedang hamil anak ketiga, ia baru mengetahui bahwa tekanan darahnya tinggi. Saya itu punya keluhan hipertensi sama pembengkakan jantung. Jadi sering pusing gitu kan, sering pusing, migrain, itu ternyata memang hipertensi. Gitu. Hasil cek dokter menunjukkan tekanan darah sistolik Melia mencapai angka 180. Kesehatan Melia terasa kian menurun. Ia menjadi sering merasakan sesak nafas, terutama ketika sedang di tempat yang panas dan juga banyak orang. Ketika diperiksa oleh dokter, jantung Melia ketahuan mengalami masalah. Disebutkan, ia mengalami pembengkakan jantung. Kalau cuma naik tangga, baru 3 tangga aja itu saya udah nafas, udah ngos-ngosan. Terus kalau di area agak yang panas atau apa itu saya sesak nafas nggak bisa. Ini Melia sedang berjuang untuk bisa kembali pulih, terutama dalam mengatasi tekanan darahnya yang tinggi agar jantungnya bisa segera membaik. Bu Melia, selama 1 bulan terakhir, keluhan apa yang Ibu rasakan yang sangat mengganggu kehidupan Ibu saat ini? Kalau untuk itu susah tidur ya, maksudnya kalau malam hari gitu saya baru bisa tidur itu kalau setelah jam 2 malam. Terus itu pun paling nggak lama, maksudnya paling maksimal 2 jam lah itu saya udah kebangun. Habis itu 2 jam? Ya, habis itu saya nggak bisa tidur lagi, harus ada jedanya lagi. Mbak Mel ini udah nggak bisa tidurnya udah baru aja atau udah lama? Insomnia itu saya udah beberapa tahun ya, jadi udah berapa tahun? Baik. Terus dari sebelum punya anak? Iya. Tidur ini kan tadi Ibu bilang banyak pikiran. Ibu pikirnya apa sebelum tidur? Kebetulan saya tuh maksudnya dikasih anak tuh dengan tingkatan yang berbeda-beda gitu ya. Saya yang satu udah mau dewasa, yang satu baru remaja, itu yang satu lagi batita, istilahnya gitu, balita. Jadi kan kompleks gitu loh, maksudnya cara saya harus istilahnya untuk merawat anak itu kan berbeda-beda. Jadi saya tuh kadang beban pikirannya ya seperti itu, ini gimana caranya gitu. Terus ditambah dengan saya sakit seperti ini gitu kan, ya jadi makin pikiran tuh banyak banget. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu, kami juga prihatin Ibu. Perjuangan Ibu membesarkan 3 anak tidak mudah Ibu. Dan saya yakin Ibu datang ke sini adalah salah satu rencana Tuhan juga. Saya yakin solusi akan diberikan Ibu. Tapi tentunya tidur ini Ibu, kalau tadi kita bisa dengar, Ibu susah tidur tidak hanya susah tidurnya, tapi posisinya pun juga sulit Ibu. Ya, posisinya. Saya tuh harus pakai
penyangga di leher, kayak bantal leher Kenapa semacam. Ibu? Kenapa? Kalau nggak itu tuh saya tuh udah kayak muter-muter gitu loh, jadi nggak bisa, di sini tuh sakit banget. Jadi tuh udah gitu bantal tuh tinggi, saya tuh pakai bantal 3. Iya, Iya, kalau nggak iya. tinggi Kalau nggak kenapa? tinggi Nggak gimana? bisa, Sesak. saya langsung muter-muter, terus nafasnya juga Oke, sesak. oke. Sesak ya. Kalau misalnya periksa laboratorium apa yang tinggi memang Ibu? Apa namanya tensinya? Tensi saja. Yang lain-lain tidak Yang lain? ada. Asam urat, iya. Asam urat tinggi Asam juga. urat, Oke, berarti yang terutama adalah tensinya tidak Iya, terkendali Ibu ya. tensinya. Tensi tinggi, dan mari pemirsa, saat ini kita punya hasil yang paling aktual dari kondisi pemeriksaan kesehatan Ibu Melia. Mari kita tunjukkan dan silakan praktisi kesehatan dijelaskan ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya ini untuk Bu Melia dan pemirsa di rumah juga bahwa tensinya memang masih tinggi ya. Ini ada 3 komponen di sini yang harus kita koreksi ya, mulai dari tekanan darah sistoliknya yang atasnya kita sebutnya. Ini masih di angka 141, ini normalnya di angka 120. Kemudian tekanan darah diastoliknya juga sama buruknya ya. Biasanya ini tidak boleh lebih dari 80 ya. Ini sudah di angka 97 berarti sudah tinggi. Tapi ada satu lagi nih yang harus dikoreksi, adalah yang namanya detak jantungnya. Detak jantungnya ini tidak boleh lebih dari 100. Kenapa sih ketiga ini harus kita koreksi? Karena ketiga ini nantinya, inilah yang nanti akan memperberat kondisi jantungnya Bu Melia. Jadi kesemuanya harus kita koreksi mulai dari sekarang juga. Termasuk asam urat yang tinggi. Ini tidak boleh kita biarkan, karena asam urat yang tinggi ini akan mengganggu elastisitas dari pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita tidak bisa mengatur tekanan darah kita dengan baik. Jadi semuanya harus kita koreksi mulai dari sekarang juga. Sekarang dalam keadaan tensi seperti itu, Mbak Melia rasanya apa? pusing. Pusingnya ada? Iya, Oke. ada. Terus kan tadi detak jantungnya lumayan tinggi tuh ya. Kan seperti berdebar-debar. Rasanya capek nggak Mbak? Capek. Oh, capek. Ini aja rasanya kalau kayak duduk gitu agak lama dengan posisi kayak gini, itu rasanya kayak ngap gitu. Oh, baik kalau baik, begitu. baik. Tapi nggak pernah ada asam lambung juga ya Mbak ya? Asam lambung ada. Oh, ada permasalahan asam Ada lambung juga. permasalahan. Baik kalau begitu. Ya, Iya. baik pemirsa, sebelum kita kasih solusi ya Ibu Mei, Iya. dan juga pemirsa, mari sama-sama kita lihat nih, benar atau salah dulu. Obat tensi hanya dikonsumsi saat tensi tinggi. Benar atau salah? Menurut Ibu Mei, benar atau salah? Kalau menurut saya benar ya. Alasannya? Soalnya kan alasannya saat tensi tinggi diminum dengan harapan tensinya bisa turun. Kita tanya bagaimana? Ini praktisi kesehatan benar atau salah? Yang tidak tepat pastinya. Jadi gini, ini buat pemirsa semua di rumah juga. Memang banyak sekali kejadian seperti ini. Waktu tensi agak tinggi, minum obat tensi. Terus tensi lagi dong, pasti turun kan? Iya. Kan udah turun, ngapain minum obat tensi? Begitu kan pertanyaannya. iya, Padahal yang membuat turun sampai normal itu kan obat tensinya. Oh. Jadi kalau kamu lihat obat tensinya ini berhenti diminum, artinya dia akan melejit lagi naik ke atas. Yang menjaga tensi tadi adalah si obat tensi ini. Berarti bagaimana? Obat tensi itu hanya bekerja sekian jam. Waktu dia tidak bekerja lagi, berarti tidak ada yang menjaga kan tensinya. Dia akan naik kembali. Terus bagaimana? Permasalahannya, tensi yang tinggi ini akan kemana-mana. Tadi kan Mbak Melia mengatakan, oh jantungnya dikatakan membesar. Salah satu permasalahan jantung itu adalah musuhnya jantung itu adalah hipertensi atau tensi yang tinggi. Waktu kemudian tensi kita tinggi, mau tidak mau si jantung ini bekerja lebih berat. Bukan jadi lebih kuat, malah jadi lebih lemah. Jadi buat Mbak Melia, udah tadi barangkali nggak olahraga, kemudian stresnya juga lumayan tinggi, tapi yang jadi permasalahan tambahannya adalah kurangnya tidur. Kurang tidur menyebabkan tensi yang tinggi juga. Jadi apapun ceritanya, udah kalau kurang tidur, punya hipertensi, dijaga dengan obat tensinya. Pernyataan ini salah. Jadi sekali lagi, kalau dokter Anda anjurkan untuk dikonsumsi bahkan seumur hidup, silakan Anda konsumsi dan juga jaga pola hidup supaya setidaknya kelak suatu saat kita bisa bebas dari obat-obatan. Untuk menambahkan supaya usahanya Mbak Melia bisa optimal hasilnya, tambahkan teknologi laser di sana. Ya. Nah, yang kita bicarakan pada hari ini adalah teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Akan digunakan di pergelangan tangan kita, menyinari 2 pembuluh darah besar kita, arteri radialis dan arteri ulnaris, dan juga akan menyinari titik-titik akupuntur kita seperti ini ya. Ada titik LU untuk lung ya, untuk paru-paru. Kemudian ada titik PC perikardium ya, untuk jantung. Kemudian HT juga heart untuk kesehatan jantung kita juga. Nah, kemudian yang namanya teknologi laser inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk menstimulus titik-titik ini sehingga kesehatan jantung kita, kesehatan pembuluh darah kita
akan terjaga dengan baik. Ketika terjaga dengan baik, maka tekanan darah kita akan menurun secara perlahan dan yang pastinya akan mencegah terjadinya komplikasi akibat kekakuan pembuluh darah. Nah, tambahannya begini Mbak Melia, kenapa dia bisa membantu menurunkan tekanan darah? Kalau teknologi laser ini dipakai, kemudian sinarnya menyadari pembuluh darah, maka kemudian pembuluh darah kita akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide atau NO. Zat ini akan menyebabkan pembuluh darah kita akan melebar, dilatasi, dan juga akan lebih elastis, yang akan menyebabkan rintangan dalam pembuluh darah akan berkurang. Apa sih keluarnya? Hasilnya adalah tekanan darah kita akan menurun. Jadi akan terkendali dengan baik. Waktu tekanan darah ini tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, yang akan dirasakan sama Mbak Mel ini adalah banyak, Mbak. Pertama, kemudian ya, sesaknya ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Ya, tidur akan jauh lebih baik. Salah satunya adalah karena memang teknologi laser ini juga akan menyebabkan tubuh kita mengeluarkan zat yang namanya melatonin supaya tidur lebih baik, sehingga tadi yang dikatakan insomnia ini bisa kemudian terselesaikan juga dengan baik. Yang harus dikejar oleh Mbak Mei sekarang adalah tekanan darah harus terkendali dengan baik. Apa yang dilakukan tadi? Pola hidup sehat, minum obat, tambahannya adalah teknologi laser. Jadi yang kita gunakan adalah ini nih, dokter laser atau equilaser. Inilah teknologi laser itu. Dan ini dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Cara penggunaannya simpel banget, digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur mulai dari LU789, PC6, PC7, HT4 sampai HT7. Sinar laser ini akan menstimulasi organ jantung kita, paru-paru, organ-organ lainnya, semuanya bekerja lebih optimal. Penggunaan rutin dari dokter laser ini akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan harapannya supaya Anda tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari segera dapatkan equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo menarik dan juga tersedia cicilan 0%. Semuanya untuk membantu memudahkan Anda untuk mendapatkan segera dokter laser atau equilaser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, selalu ingat dengan dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, selalu ingat Tuhan memberikan kita hanya 1 organ jantung. Kalau ginjal mungkin ada 2, kalau gagal 1 masih ada 1 cadangannya. Tapi kalau jantung ada masalah, saya yakin semua umat manusia pasti panik seketika. Dan pembengkakan jantung salah satu resikonya bisa gagal jantung. Sama seperti yang dijelaskan Mas Nurman. Dan juga narasumber kita Ibu Mei saat ini datang ke sini karena tensinya tidak bisa dikendalikan. Ibu Mei, kalau boleh saya tanya, penyebab dari Ibu mengalami berbagai macam penyakit kalau bisa saya bilang saat ini ya. Jantung bengkak Ibu, tensi terlalu tinggi dan tidak terkendali, dan berbagai hal lainnya. Sumbernya dari mana Ibu? Kayaknya gaya hidup saya ya yang maksudnya nggak sehat. Maksudnya Kenapa masih, gaya hidupnya Ibu? Ya karena masih semaunya gitu, mikirnya masih bisa makan, kenapa harus dilarang-larang gitu. Oke, masalahnya kan Ibu sudah mengalami sampai tidur hanya 2 jam satu hari. Ibu setiap hari mengurusi anak, bahkan masih ada yang balita saat ini. Ibu tidak bisa naik tangga lebih dari 3 step, 3 tangga sudah ngos-ngosan Ibu. Bukankah itu sudah menjadi satu warning sign bahwa Ibu tidak dalam keadaan baik-baik saja Ibu? Iya betul, saya kadang merasa seperti itu. Cuman kadang satu sisi saya tahu, saya menyadari saya sakit. Tapi satu sisi saya seolah-olah kepengen saya tuh sehat gitu loh. Maksudnya menafikan kalau saya tuh sakit gitu. Ibu sayang sama anak-anak nggak? Sayang banget. Seberapa besar sayang rasa Ibu kepada anak-anak? Nggak bisa diungkapkan kata-kata. Tidak bisa diungkapkan. Lalu Ibu sayang nggak dengan diri sendiri? Sayang lah. Ya sayang, kalau saya nggak sayang sama diri sendiri, kalau ada apa-apa sama diri saya, otomatis gimana sama anak-anak saya? Oke. Dengan pemikiran seperti itu, Ibu rela nggak melakukan segala hal untuk kesehatan Ibu dulu sendiri? Mau. Mau ya Ibu ya? Dan saat ini Ibu
terbuka nggak pikirannya bahwa apa yang lakukan ibu saat ini belum cukup untuk kesehatan ibu sendiri? Iya. Ya. Iya. Ibu pernah lihat orang yang terkena stroke, Ibu? Ada teman mungkin yang terkena stroke? Ada. Oke. Kalau melihat dari kondisinya, bagaimana kalau bercermin kepada diri Anda sendiri, Ibu? Iya pasti. Saya lihat kan memang namanya orang stroke itu kan membutuhkan bantuan orang lain. Betul. Sedangkan saya dibutuhkan sama ketiga anak saya. Iya, Ibu. Kalau saya membutuhkan orang lain, gimana dengan anak saya gitu? Oke. Baik, Jadi gini mengerti. Bu, kalau kan kita sering banget ketemu orang yang ketakutan minum obat seumur hidup. Padahal yang ditakuti sebetulnya adalah penyakit yang dibawa seumur hidup. Maksudnya gini, kalau ibu tensinya tinggi, waktu ibu tensinya tinggi kan tadi saya katakan, wah jantungnya tersiksa, ginjal tersiksa, semua nih organ kita tersiksa. Ibu berpikiran gimana? Tapi kalau minum obat terus-terusan takut ginjalnya rusak. Ada yang berpikiran begitu. Iya. Takut minum obat kebanyakan, takut kemudian pendengarannya hilang, ya terganggu. Yang sebetulnya menyebabkan ginjal yang rusak, jantung yang rusak bukan obatnya, tapi tensi yang tinggi yang tidak terkendali. Jadi kita harus berpikir yang benar. Itu adalah pemikiran masyarakat secara umum, tapi itu tidak benar sebetulnya. Kalau ibu mau bisa jalan-jalan ke tempat orang cuci darah begitu ya Bu ya. Kebanyakan yang memberikan sampai orang cuci darah itu penyebabnya. Yang pertama adalah gula darah yang tinggi tidak berobat, tidak terkendali. Yang satu lagi adalah hipertensi yang tidak terkendali. Berarti ibu sudah punya satu yang ibu harus kendalikan dengan baik. Kalau mengendalikannya ternyata nanti harus menggunakan obat, teknologi laser, pola hidup sehat, semuanya dikerjakan. Karena nanti ini adalah tiket ibu untuk sehat. Bagaimana Ibu Mei? Sudah terjawab? Iya, saya jadi ngerti. Soalnya dulu pikirannya masih seperti itu. Minum obat seumur hidup. Takutnya malah merembet kemana-mana gitu. Nggak taunya menghentikan malah kemana-mana. Iya, betul. Oke. Dan Ngerti bagaimana nih. kalau Iya. misalnya saat ini ada satu teknologi yang tadi sudah sempat dijelaskan, bisa membantu mempercepat proses penyembuhan ibu, dan namanya adalah teknologi laser. Nah ini dia, tahukah Anda bahwa penggunaan rutin dari teknologi laser bisa bantu jaga kesehatan jantung kita? Silakan dijelaskan. Ya, jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit ya Iya. tentang jantung kita ya bagi Ibu Melia dan pemirsa di rumah, bahwa yang namanya organ jantung kita ini terhubung dengan pembuluh darah nih, ada yang biru, ada yang ke atas ya, ada yang ke kepala, kemudian ada yang ke tangan, ada yang ke bawah juga. Berarti jantung ini memang tugasnya penting untuk tubuh kita. Tidak boleh ada jantung itu berhenti 1 detik pun, apalagi 1 hari ya. Bisa jadi oksigen itu tidak tersalurkan dengan baik di organ penting kita. Nah, kemudian kalau misalkan saya zoom lagi nih sedikit ya. Nih, kita lihat di sini. Kalau Ibu Melia dan pemirsa lihat di sini, di jantung kita juga ternyata ada pembuluh darahnya. Ya, di sini kita sebutnya sebagai arteri koronaria. Pembuluh darah inilah yang nanti bertanggung jawab untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke otot jantung kita. Dan ini juga sama nih, semuanya pembuluh darah Ibu, ada darah di dalamnya. Nah kemudian kita berbicara tentang yang namanya teknologi laser. Teknologi laser ini nantinya walaupun kita pakai di pergelangan tangan kita dan menyinari pembuluh darah kita di pergelangan tangan, tapi zat nitrik oxide yang terdapat di dalam pembuluh darah kita itu dan dihasilkan di pembuluh darah kita itu akan dialirkan ke seluruh tubuh kita, termasuk ke jantung kita, termasuk ke pembuluh arteri koronaria kita. Dan yang pastinya teknologi laser inilah yang nanti akan membantu agar jantung kita tidak terlalu berat beban kerjanya karena tensi yang tinggi tadi. Nah kemudian kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan rutin dan juga kita pakai nih teknologi laser secara rutin. Jadi yang pastinya ini sudah mencegah terjadinya komplikasi akibat tekanan darah yang tinggi. Nah apalagi nih Bu, kalau misalkan kemudian makannya juga tidak dilihat, kolesterol bisa tinggi, gula bisa tinggi. Apa sih memang yang terjadi kalau kolesterol kita tinggi dan gula kita tinggi? Yang terjadi Bu, darah kita ini akan jadi kental. Nah pemirsa di rumah, darah yang kental itu apa sih? Seperti ini nih gambarannya nih. Kalau yang sebelah kiri ada darah yang normal, yang nggak normal ini, yang kental tadi, yang sampai sel darahnya itu nempel satu dengan yang lain. Yang di sebelah kiri yang normal, yang namanya sel darahnya tuh bagus, kelihatan satu-satu. Memang harusnya seperti itu, jalannya sendiri-sendiri. Coba di sebelah sana lagi yang satu, yang udah
nempel-nempel, mereka merapat seperti itu. Lihat, bergeraknya saja pelan. Dan apa yang bisa terjadi? Kalau sudah darahnya tidak normal seperti ini, yang ditakutkan adalah terjadinya gumpalan di dalam darah kita. Gumpalan itu namanya disebut trombus. Yang namanya trombus seperti ini tidak akan bisa melewati pembuluh darah yang kecil. Apa yang akan terjadi? Sumbatan. Tinggal dilihat, sumbatannya di mana? Waktu sumbatannya di otak, terjadilah yang namanya stroke. Waktu sumbatannya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Tapi kemudian kalau bertemu dengan teknologi laser, di sini ada teknologi laser yang warna merah, kuning, dan juga biru, yang terjadi adalah trombus ini akan diuraikan. Waktu diuraikan dan dia pecah, dia akan bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang kecil. Supaya apa? Supaya sirkulasi darah bisa terjamin ke seluruh tubuh dan tidak terjadi penyumbatan apapun karena si trombus tadi. Jadi itu teknologi lasernya ini bisa dipakai, maksudnya berbarengan dengan obatnya berarti? Betul. Nah, jadi obat tetap ibu konsumsi, pola hidup sehat tetap dijalankan, dan yang pastinya tambah ke teknologi laser, ya kan ya. Nah, teknologi laser ini bukan dipakai di pergelangan tangan saja, Ibu. Dia ada ekstensinya sekarang. Yang kita masukkan ke rongga hidung, kita sebutnya sebagai intranasal. Tadi kan Bu Meli khawatir sekali dengan yang namanya penyumbatan pembuluh darah otak, ya kita sebutnya sebagai stroke ya. Nah, teknologi laser yang intranasal inilah yang nanti akan melancarkan aliran darah di area kepala kita sehingga mencegah terjadinya serangan stroke. Dan pastinya pada orang-orang yang memang mempunyai keluhan nih, misalkan sering sakit kepala, migrain, vertigo, atau orang-orang dengan yang sinusitis. Nah, teknologi laser intranasal tujuannya adalah untuk meringankan gejala-gejala yang sudah muncul tadi. Dan yang pastinya juga teknologi laser intranasal ini nantinya juga bisa digunakan pada orang yang memang sudah pernah terkena stroke atau terserang stroke. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Jadi cegah dari sekarang. Mulai gunakan teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa, kita mau kasih tambahan cerita masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser sehingga kondisi kesehatan mereka seperti yang sudah diceritakan tadi, semuanya meningkat menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar. Ini dia cerita dari mereka semua. Tidur saya kurang nyaman ya, suka terbangun-terbangun gitu. Jadi saya kurang deep sleep gitu. Jadi sehingga menyebabkan tuh pagi-pagi tuh kalau saya bangun tuh badan saya jadi kelihatannya lemas, lesu, terus cepat capek. Padahal saya nggak berkegiatan yang terlalu berat, tapi badan saya cepat capek gitu. Saya benar-benar tidurnya nyaman, tidurnya deep sleep banget. Jadi menyebabkan saya kalau bangun tidur tuh refresh gitu. Dan saya nggak kebangun-kebangun. Begitu saya mau tidur ya udah langsung tidur. Begitu mati lampu tidur langsung sampai pagi. Pemirsa, mari sama-sama kita ambil aksi pemirsa. Teorinya sudah ada, aksinya adalah sekarang. Kita gunakan namanya dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Dan juga spesifikasinya dia memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Alat ini digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur, mulai dari LU789, PC6, PC7, HT4 sampai HT7. Sinar laser ini akan menstimulasi organ jantung kita, paru-paru, organ-organ lainnya sehingga semuanya bekerja lebih optimal. Penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari segera dapatkan equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk bisa mendapatkan segera dokter laser atau equilaser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi. Semuanya hanya di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.